Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Segaf. Hari ini kita lanjutkan video pembelajaran matematika mengenai persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel atau kita singkat PLSV dan PTLSV. Sub pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan PLSV. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini. Jadi, siswa mampu mengidentifikasi variabel dalam sebuah masalah nyata yang berkaitan dengan PLSV, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa juga diharapkan mampu memodelkan masalah nyata menjadi persamaan matematika berbentuk PLSV. Yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan dan mendapatkan nilai dari variabel PLSV. Dan yang terakhir, siswa mampu merepresentasikan atau menyimpulkan nilai variabel sesuai dengan masalah nyata yang diberikan. Nah, sebelum kita masuk ke PLSV dan pemodelannya, mari kita coba ulas materi sebelumnya atau kita pendahuluan saja. Jadi kalau kita tahu bahwa matematika ini sudah hadir dalam setiap kegiatan kita. Nah, kadang kita ini yang tidak merasakan bahwa sebuah masalah yang sederhana ada kalanya hanya matematika yang bisa menyelesaikan. Nah, tidak hanya masalah sehari-hari, kadang permainan anak-anak ini juga bersinggungan dengan matematika. Ini yang tidak kita sadari. Nah, masalah ini ternyata bisa diselesaikan dengan perhitungan matematika atau secara matematis dengan membuat sebuah model atau persamaan yang terdiri dari angka, variabel, dan notasi matematika. Nah, salah satu contohnya adalah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu persamaan linear satu variabel. Nah, masalah dalam bentuk persamaan ini kemudian diselesaikan dengan operasi matematika, sehingga variabel yang belum diketahui nanti akan ditemukan nilainya. Nah, secara umum konsep dasar bagaimana kita memodelkan dari masalah sampai mendapatkan solusi dapat kita lihat dalam diagram yang tertera di layar. Jadi yang pertama, ketika kita mendapatkan masalah nyata, kita catat informasi penting apa saja yang ada dalam permasalahan tersebut. Kemudian kita buatkanlah model matematikanya. Setelah kita dapatkan model matematikanya, maka di situ kita harus menyelesaikan persamaan dengan operasi matematika tambah, kurangi, kali, bagi. Nah, setelah kita dapatkan nilai variabelnya, kita interpretasikan solusinya. Setelah didapatkan solusi, kita simpulkan. Jadi kita kembalikan ke ceritanya. Seperti itu. Nah, kita coba masuk ke sebuah contoh permasalahan yang pertama. Jadi di situ dikisahkan ada seorang kurir paket yang berangkat dari tempat barang membawa muatan 17 kg. Kemudian di desa A, kurir paket ini mengantarkan barang ke 3 rumah dengan berat yang sama. Kemudian di desa B, kurir paket ini mengantarkan 9 paket dengan muatan masing-masing setengah kali berat paket di desa A. Nah, ternyata sisa muatan paket yang dibawa adalah 9,5 kg. Masih ada sisa nih. Nah, yang diminta adalah kita disuruh menghitung berat paket yang turun di desa A dan desa B. Nah, ini yang perlu kita hitung. Nah, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini dengan PLSV? Nah, di sini solusinya. Kita harus menyelesaikan masalah tersebut secara sistematis. Jadi harus berurutan. Yang pertama, kita tentukan variabel permasalahannya. Apa sih yang menjadi masalah? Kemudian yang kedua, kita catat informasi penting yang ada dalam permasalahan tersebut, soal cerita tersebut. Kemudian kita buatkan model persamaan linear satu variabelnya. Langkah keempat adalah kita selesaikan persamaan linear yang sudah kita dapatkan. Dan yang terakhir, kita representasikan dan kita simpulkan solusinya seperti itu.
Nah, kita coba masuk ke tahap pertama. Jadi, kita tentukan variabel permasalahan dari soal yang tadi. Jadi, di sini kita lihat soalnya kembali, ada poin yang berwarna merah itu. Nah, ternyata variabel yang menjadi masalah atau yang harus dicari nilainya adalah berat paket. Nah, biasanya ini bisa kita tandai nih di soal bagian terakhir. Nah, ini yang akan menjadi variabel permasalahan biasanya. Nah, nanti permisalannya kita tuliskan ketika sudah memodelkan masalahnya. Nah, kemudian yang kedua, kita catat informasi penting apa saja yang ada di soal. Nah, di situ juga sudah Kak Segaf tandai merah nih. Nah, yang pertama ada muatan 17 kilo. Nah, ini total berat nih 17 kilo. Kemudian di desa A mengantarkan barang ke 3 rumah. Jadi jumlah paket di desa A yang turun adalah 3 paket dengan berat yang sama masing-masing ya. Jadi kita tuliskan berat paket desa A. Karena kita belum tahu berapa beratnya, kita misalkan nih berat paket di desa A sejumlah X kilogram. Nah, begitu. Kemudian di desa B kurir paket mengantarkan 9 paket. Jadi jumlah paket desa B sama dengan 9. Nah, dengan muatan berat paket di desa B setengah kali berat paket di desa A. Nah, kalau kita misalkan yang A adalah X kilo, karena berat paket desa B adalah setengah berat paket desa A, maka kita tuliskan setengah X kilogram atau setengah kali X kilogram. Nah, yang terakhir adalah sisa muatannya 9,5 kilo. Oke, dari sini kita sudah dapat variabel X-nya. Kemudian kita dapatkan informasi pentingnya. Nah, dari sini tinggal kita modelkan persamaan linear satu variabelnya. Nah, kita lihat soalnya lagi nih sebelum kita benar-benar membuat model persamaannya. Nah, model persamaannya adalah kita tuliskan 17 dikurangi 3X, jadi 3 paket dikalikan dengan berat paketnya X, dikurangi 9 paket di desa B dikalikan setengah berat paket desa A atau setengah X, sama dengan 9,5. Seperti itu. Jadi persamaan linear satu variabel ini yang akan kita selesaikan. Nah, menyelesaikannya bagaimana? Ya, kita proses secara matematis. Jadi kita kalikan dulu 9 kali setengah X, kita dapatkan 17 dikurangi 3X dikurangi 4 setengah X sama dengan 9,5. Kemudian kita operasikan nih, Segaf tandai ya, kita operasikan. Nah, yang 3X nih dengan yang minus 4,5X. Nah, ini kita operasikan terlebih dahulu. Jadi dikurangi 3X dikurangi 4,5X menjadi dikurangi 7,5X. Nah, setelah itu kita kelompokkan yang konstanta dengan konstanta di ruas kanan atau kiri, dan yang memiliki variabel X kita letakkan di ruas yang lain. Jadi untuk mengelompokkannya kita harus mengnolkan atau meniadakan sisi sebelah kiri terlebih dahulu atau sisi sebelah kanan terlebih dahulu, seperti itu. Jadi di sini kita kurangi 9,5, kemudian kita jumlahkan 7,5X sehingga variabel konstantanya ada, variabelnya di sebelah kanan dan konstantanya di sebelah kiri dengan tanda sama dengan, jangan lupa ya karena ini persamaan linear. Setelah itu kita bagi dengan 7,5, kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 1. Nah, sampai di sini kita sudah selesai, kita dapatkan variabel X sama dengan 1. Apa maksudnya nih variabel X sama dengan 1? Nah, kita representasikan, kita tunjukkan kembali, kita kembalikan kepada soal. Kita dapatkan nilai X sama dengan 1, artinya berat masing-masing paket yang diturunkan di desa A adalah 1 kg. Nah, untuk berat masing-masing paket di desa B, karena kita tahu bahwa dia setengah kali berat paket di desa A,
yaitu setengah dikali 1 kilo ya sama dengan setengah kilogram atau 500 gram. Nah, sampai di sini permasalahan yang muncul tadi punya kurir paket ini sudah kita dapatkan solusinya atau sudah terpecahkan. Nah, jadi secara garis besar untuk menyelesaikan permasalahan, jadi perlu kita tentukan variabel permasalahannya, kemudian kita catat informasi pentingnya. Baru setelah itu kita bisa memodelkan, menyelesaikan persamaan linearnya, dan yang terakhir kita representasikan atau kita simpulkan apa yang sudah kita dapat. Itu saja untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.